Halo teman-teman, di sini udah subuh. Aku ingin membuat tutorial menggunakan Adobe Premiere Pro. Di sini aku pakai Adobe Premiere Pro 2024. Nah, langkah pertama itu kita klik New Project. Nah, habis itu kita bisa disetting nih. Ini namanya apa? Kalau aku kasih nama apa ya? Tutorial Bahri. Nah, seperti itu. Di sini kita tekan create. Loading, maaf. Ngelek. Nah, habis itu proses kedua itu kita kan nggak ada ukuran videonya kan. Nah, kita klik sequence. Klik sequence itu di bagian project. Nah, di sini tuh ada new item. Nah, di sini ada sequence. Kita klik sequence. Nah, kita ke bagian setting. Jadi kita setting manual ya. Habis itu ini time base-nya kita setting mungkin 24 frame aja ya. 24 frame aja atau enggak 30 bisa. Tapi aku setting 24 aja. Habis itu frame size-nya untuk horizontalnya aku ingin pakai 1920 dan ukuran vertikalnya itu 1080. Jadi kalau misalnya untuk rasionya itu bisa disebut 16:9. Terus itu kita klik. Ini semuanya udah nggak usah di otak-atik lagi ya. Jadi kita langsung aja klik oke. Nah, di bagian ini udah ketemu nih projectnya. Habis itu kita bisa import video atau gambar yang kita inginkan. Ini di bagian project kita bisa klik kanan ataupun juga bisa diseret ya sebenarnya dari file gitu. Cuma aku kasih tahu ke kalian aja ini bisa diimport di project ini. Kita klik import. Habis itu akan terbuka bagian file kalian dan project. Dan aku udah download 3 footage. Ini ada kucing dan juga ada anjing. Nah, kita buka. Aku pilih 3 gambar, 3 footage video sih ya. Nah, situ udah. Nah, di sini aku ingin mengenalkan tools-toolsnya dulu nih dari toolbar ini. Nah, di sini tuh ada selection tool. Jadi selection tool itu menurutku ya, itu nge-select itu footage-nya maupun itu video atau gambar ataupun audio. Jadi kayak kita klik, kita bisa geser kemanapun dan kita bisa pilih efek lah atau apapun itu kita ngekliknya pakai selection tool. Di sini tuh ada track select forward tool, itu shortcutnya A. Dan ini biasa aku pakai untuk ngedrag video footageku maupun audio juga, itu tuh secara bersamaan. Jadi dari depan tuh itu sampai belakang juga bisa ya. Dan ini juga ripple edit tool itu aku kurang make. Cuma setauku itu dia juga buat untuk memperlebar juga bisa gitu. Dan ini sering banget aku pakai dan dengan huruf C itu shortcutnya. Jadi aku hanya pakai V untuk selection tool dan cut itu razor tool itu untuk C, V, C dan T. Nah, T ini untuk text type tool. Nah, ini rectangle tool, hand tool, pen tool, dan juga slip tool ya. Rectangle untuk kayak kita bisa bikin bentuk-bentuk. Hand tool itu kita cuma menggeser-geser video kita juga kayak gitu. Nah, habis itu pen tool ini ya bisa dibuat footage kita tuh sebagai bentuk apa gitu kan. Nah, cuma aku jarang kali pakai, biasanya untuk masking itu bisa. Nah, kita lanjut aja. Kita akan menggabungkan audio dan footage yang punya aku ini yang ada 3 ya. Nah,
Ini kita drag aja ke bagian timeline. Timeline tuh ini guys, yang bawah ini, yang paling bawah ini change sequence setting itu jangan, kita keep setting saja agar sequence itu yang ukuran tadi itu nggak berubah ya. Nah, sudah ada kuda, ada anjing, dan ada kucing. Nah, di sini aku lupa nih ekspor. Aku lupa import audionya, tapi aku mau pilih audio yang mana. Aku seperti belum download atau sudah ya. Sebentar. Nah, mungkin kita pakai ini aja. Ini karya aku sendiri. Tapi kita ambil audionya aja dan klik. Cara klik audionya, kita hanya klik drag audio only. Nah, ini ada dua kan, ini untuk video only, ini audio only. Tapi karena aku butuhnya audio aja, jadi aku seret audionya ke sini ya. Coba kita lihat ya. Nah, tapi ini tuh nggak masuk sih audionya, cuma aku kasih tutorial aja ya. Gak usah rapi-rapi banget kalau soal ini, oke? Nah, habis itu kita akan kasih efek. Kita akan kasih efek video-video ini. Tapi sebelumnya tuh aku akan nge-cut dulu ini biar kebagian semua footage-nya untuk audionya ya. Nah, ini udah nih. Ini udah. Kita akan kasih efek. Nah, di samping project ini itu ada efek. Nah, ini efek semuanya guys. Ini ada video efek, ada video transition, itu ada. Nah, kita efek aja deh. Misalnya kita pakai apa ya? Kamera blur, Gaussian blur ini ada. Ini juga ada distort, jadi kayak ya mengubah bentuk-bentuk kayak gitu. Color correction juga ada. Cuma yang aku pakai sih color tuh ada apa aja sih, aku lupa ya. Color paste, color key, RGB color. Tapi kayaknya aku hanya pakai ini deh. Video transition dissolve, terus dissolve. Nah, aku pakai di bagian di tengah-tengah nih, kalian bisa lihat di tengah-tengah. Tapi ini karena videonya nggak di-cut sama sekali, jadi tidak bisa ditaruh tengah. Nah, ini akan sebentar berisik. Audionya aku mute dulu. Nah, jadi akan memudar seperti ini. Itu cross dissolve. Ada juga dip to black, white, dip to white juga. Nah, ini udah seperti ini. Nah, ini kita kasih video effect deh. Video effect apa ya? Ini distort juga bisa. Spirize aja, kita pakai spirize. Nah, spirize ini kucingnya dan anjingnya juga, oke. Nah, cara men-setting efeknya itu kita ada bagian tanda panah ini, harusnya ada ya. Oh, nggak ada guys. Bentar. Efek control nggak ada. Ada efek control. Efek control apakah belum ada di sini? Ini workspace. Efek control. Bentar ya. Wah, ini efek control di sini guys. Nyelip. Sorry. Nyelip. Maaf guys. Nyelip ya. Nah, di sini ada efek spirize. Nah, kita geser. Nah, kucingnya jadi seperti ini ya. Nah, habis ini udah. Nah, lanjut ke kuda. Nah, lanjut ke anjing. Nah, anjingnya nih. Anjingnya aku akan kasih juga. Wah, ini apa nih, kubah. Aku kasih juga spirize di bagian. Nah, kita kebawain ke atasin. Nah, kita geser ke kiri. Nah, nah sudah.
Jika sudah begini, kita misalnya kita kasihlah teks. Oke, kita kasih teks di sini. Tek. Kita tulis kucing. Tulis kucing. Kucing. Nah, di sini. Nah, di sini. Kucing. Nah, juga kita salin juga di sini. Salin juga di sini. Bentar. Pengen rapihin dulu ya. Rapihin bagian sini. Nah, jika sudah begini, kita namain sesuai hewan-hewannya. Nah, ini kuda. Terus anjing. Ini efeknya adalah kita kasih efek deh ya. Apa ya kasih efeknya? Bentar ya. Kita kasih efek slide aja. Slide. Kasih efek slide di awal. Terus split tengah-tengahnya. Split lagi di tengah-tengahnya. Dan slide lagi. Set. Lah, kok ini anjing? Ini kuda lah. Ini kuda. Nah, ini anjing. Salah, sorry guys. Nah, kalau ini kan udah selesai. Nah, ini efek musiknya kan gedean ya tuh. Ini kita klik G untuk kecilin. Aku biasa pakai 10 atau 9. Kita kecilin. Nah, kita sampai audio sini aja ya. Nah, oke. Nah, habis itu kita klik. Nah, sudah kan? Nah, ini kita akan ke tahap color grading. Di sini bebas sih sebenarnya sih. Kita mau pakai kalau aku sih ya biar aman itu aku selalu pakai adjustment layer biar bisa diseret. Jadi ada di bagian project sini terus new file adjustment layer. Kita color grading ya. Nah, ini kita seret ke atas ini. Oh, tapi kalau bisa teksnya itu di atas. Teksnya itu di atas ya. Nah, nah, adjustment layer full. Nah, di sini kita bisa color grading di bagian kanan ini geometry color. Kalau untuk pertama, aku tuh biasanya tuh saturasinya tuh aku atur dulu. Nah, misalnya aku ingin segini. Terus kedua kontras segini misal ya. Ketiga highlights. Ketiga tuh highlights segini. Nah, habis itu shadownya. Nah, aku ingin shadow segini. Habis itu white. Habis itu aku ke bagian kreatif. Di sini ada vibrance. Nah, aku atur vibrance-nya. Habis ituin ke vibrance, kita balik lagi ke basic correction dan kita atur lagi weights-nya. Nah, habis itu kita curve. Curve ini ada banyak nih. Ada hue saturation, itu kita mau atur saturasi tapi di bagian warna tertentu. Tapi di sini kita pakai cara otomatis saja ya. Kalau manual ini agak ribet soalnya misal kita pilih oranye, kita taruh kuning sini, merah di sini dan oranye di sini. Itu akan berubah warna oranye. Nah, ya.
Nah, cuma kalau misalnya ingin gampang ya, kalian pakai pipet ini aja. Lalu ke sini. Nah, kita jadikan kucing abu-abu putih ya. Nah, anjingnya pun kena di sini. Nah, karena adjustment layer. Nah, kalau misalnya emang nggak mau kena, kita bisa ke sini aja. Nah, anjingnya nggak bakal kena. Cuma aku mau kena lah, biar lucu. Nah, udah kan. Nah, jadi sudah. Untuk videonya di situ tinggal kita export aja. Nah, export ini kita bisa kalian bisa kontrol M aja untuk shortcut. Tapi kalau misalnya untuk manual, kalian bisa klik di file export. Setelah itu adalah media. Nah, kontrol M kan. Nah, di sini kalian namain ini tutorial Bahri. Nah, di sini kalian pilih lokasi file yang ingin kalian simpan. Di sini aku ingin punya aku aja tutorial Bahri, aku simpan di sini. Nah, habis itu kalian ekspor. Tinggal tunggu saja dan itu saja. Habis itu udah kesimpan kok. Dan itulah tutorial dari aku untuk menggunakan Adobe Premiere Pro. Semoga bermanfaat dan sorry terlalu banyak basa-basi. Jadi aku terima kasih banyak udah menonton. Aku mengucapkan terima kasih karena sudah menonton. Dan ya, dadah. Mungkin